Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ada berita lucu cukup menggelitik yang datangnya dari ini menyangkut timnas sebelah sih, timnas sebelah nih, tonggo sebelah lah. Jadi bilang dari via YouTube Yusanugraha, jadi ada pemain yang dikabarkan mempunyai darah Malaysia, tapi setelah ditanya via YouTube Yusanugraha, jadi perlu diketahui Yusanugraha ini banyak sekali membuat wawancara dengan pemain-pemain keturunan, baik itu keturunan dari negara-negara lain ataupun lebih khususnya keturunan dari Indonesia. Banyak sekali. Terbaru ini terkait dengan Thomas Paul. Thomas Paul ini diisukan mempunyai darah Malaysia. Sempat digadang-gadang akan menjadi pemain timnas Malaysia. Tapi setelah ditanya-tanya lewat YouTube-nya Yusanugraha ya, diwawancarai, malah Thomas Paul bilang begini. Pernah ada yang tanya apakah saya punya darah Malaysia? Saya jawab tidak. Keluarga saya berasal dari Indonesia. Sejauh ini memang ini yang paling jauh memang. Aduh, Malaysia. Jadi sebelum ini mereka sudah klaim salah satu pemain keturunan Singapura kalau tidak salah. Mereka bilang itu dia punya darah keturunan Malaysia, tapi setelah memang dicek waktu diserahkan berkas-berkasnya dia ke FIFA, itu dia punya garis keturunan keempat ya. Jadi buyutnya yang punya darah keturunan Malaysia, orang Malaysia, bukan keturunan ketiga. Nah, peraturan FIFA itu minimal dia itu keturunan ketiga atau generasi ketiga. Sedangkan si pemain yang diklaim oleh Malaysia itu dia keturunan keempat. Jadi ditolak mentah-mentah sama FIFA. Nah, kemudian ternyata si pemain itu dia punya garis keturunan dari Singapura. Nah, jadi Malaysia gigit jari ya. Nah, yang terbaru ini ada pemain keturunan Indonesia. Nah, itu diwawancara sama Yusanugraha. Jadi dia bilang ada yang pernah tanya ke saya apakah saya punya darah Malaysia atau tidak, tapi dia jawab dia ini punya darah keturunan Indonesia. Jadi sebenarnya kita bersyukur kita punya banyak pemain warisan, pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, yang sebenarnya mereka itu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Mereka mau-mau saja untuk membela Indonesia kalau dibutuhkan oleh PSSI. Kalau mereka dipanggil oleh PSSI, mereka itu sebenarnya siap-siap saja untuk membela timnas. Tetapi ya kembali lagi bahwa apakah mereka dibutuhkan tenaganya oleh PSSI atau tidak. Tapi semoga ke depannya lebih banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Itu jauh lebih bagus lagi, jauh lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya kita punya tim nasional khususnya itu lebih berkembang, lebih bagus mainnya. Nah, berkolaborasi dengan pemain-pemain lokal yang juga punya talenta bagus, teknikal permainan sepak bolanya juga bagus. Jadi membuat kita punya timnas mulai dari kelompok umur sampai ke timnas senior itu bagus teman-teman. Jadi kita tidak dianggap remeh lagi di ASEAN, khususnya di Asia, iya kan? Jadi kita punya tim itu semakin gacor, semakin solid. Nah, ketika kita mengikuti kompetisi-kompetisi di Asia, kita bisa juara, itu bisa menang, iya kan? Cameron Evans, seorang pemain Wales yang dengar cerita ada darah Malaysia. Dengar cerita ada darah Malaysia, semoga ada betul ya. Kita sih berharap ada betul supaya mereka punya pemain warisan juga, pemain keturunan kan. Adakah finally Malaysia akan dapat player warisan muda yang ini? Jom kita sembang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Dah tekan? Mantap bos. Cameron Evans ni, dia punya player profile memang aku minat. Yang pertama, dia player yang muda, baru berusia 23 tahun. Masih muda sekali. Tinggi 1.82 meter dan physical body dia memang nampak besar, nampak tegap dan sebagainya. Satu lagi benda yang penting, dia boleh bermain di posisi centre back dan juga right back. Agak versatile lah. Dan bagi aku sekarang full back Malaysia dah tak hebat macam dulu. Corbin Ong dan juga Matt Davis, I'm sorry to say, they are no longer good as they used to be. Mungkin beberapa tahun dulu diorang ni power lah, tapi sekarang kita nampak
performa diorang makin drop. Pada pendapat aku, bagilah peluang kepada yang muda untuk menggalas tanggungjawab ni. Sebab fullback penat bro. Dan Cameron Evans ni muda, boleh main fullback dan juga centre back. Tapi betul ke ni dia ada darah Malaysia? Takut kena scam lagi. Mereka rupanya trauma takut kena scam dari FIFA ni. Cuma yang bukan moyang dia yang ada darah Malaysia. Nenek dia ada darah Malaysia dan daripada berita ini dengan cerita nenek belah mak dia ada darah Malaysia. Jadi korang rasa adakah player ini akan bersetuju untuk join Iya, kalau misal dipanggil sama FAM bisa saja kan dia dipanggil dan bermain untuk Malaysia. Ya semoga lah supaya Malaysia bisa tanding dengan Indonesia itu. Breaking news guys, PSSI sudah evaluasi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, dan inilah hasilnya. Sebelum kita lanjut, klik dulu yuk tombol follow. Thank you. Ya, jadi menurut Pak Sumarji, hasil evaluasi Coach Sintayong, ternyata timnas Indonesia tuh masih kurang chemistry guys, dan kurang menyatu. Sehingga masih perlu meningkatkan komunikasi baik dan membangun chemistry yang baik, ucap Pak Sumarji. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, Pak Erick Thohir itu udah menanyakan semua hal guys tentang kekalahan timnas Indonesia atas Cina kemarin. Dan pastinya tentang kebobolan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di menit-menit akhir kemarin guys. Karena kata Pak Arya nih, meskipun wasit waktu itu berlaku curang, tapi kita harus mengakui bahwasanya timnas Indonesia juga kurang fokus sampai menit-menit akhir. Dan kondisi itulah yang menyebabkan Bahrain bisa mencetak gol. Iya, jadi pada intinya guys, evaluasi ini dilakukan oleh Pak Erick Thohir agar timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal ke depannya dan bisa berbenah atas kekurangan-kekurangan dari timnas Indonesia sebelumnya. Dan kalau kita simpulkan dari pernyataan Pak Arya dan Pak Sumarji tadi, masalah utamanya itu adalah chemistry dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Kalau menurut kalian sendiri, kira-kira hal apa nih yang harus dievaluasi dari coach? Ya, bagaimana chemistry dan komunikasi mau berjalan baik. Kalau setiap pertandingan itu ya dieksperimen terus pemain-pemainnya, formasinya dieksperimen terus. Kemudian pemain starting 11-nya pun diganti-ganti. Kalau hanya satu yang diganti ya karena alasan cedera atau akumulasi kartu, ya kita masih bisa terima lah. Tapi yang menjadi persoalannya seperti waktu lawan Cina. Di situ waktu lawan Cina kita sangat-sangat membutuhkan kemenangan. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu kita harus fight mati-matian waktu itu untuk dapat 3 poin. Nah, di saat kita membutuhkan 3 poin, di situ STY justru eksperimen pemain. Dia coba-coba formasi, coba-coba pemain. Yang seharusnya pemain-pemain yang waktu lawan Bahrain itu ya diturunkan waktu lawan Cina. Karena apa? Mereka waktu itu lagi prime-nya, lagi gacor-gacornya waktu lawan Bahrain. Jadi waktu lawan Cina, kalau seandainya formasi dari atau pemain-pemain dari Bahrain yang waktu lawan Bahrain tidak diganti, mungkin ceritanya saat ini sudah berbeda. Mungkin saja kita bisa kalahkan Cina di kandangnya mereka. Tapi STY justru malah ganti pemain, rombak posisi-posisi pemain, di mana Sein masuk, Sein Patinama masuk, kemudian Asnawi Mangku Alam juga masuk, yang di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka ini jadi cadangan dan belum pernah diturunkan. Nah, di saat lawan Cina yang harusnya kita harus fight mati-matian dapat 3 poin, malah mereka diturunkan dan akhirnya kita lihat mereka underperform. Mereka tidak menunjukkan performa terbaik mereka. Justru Asnawi tabrakan lagi sama Mes Hilgers. Dan penempatan posisi pemain itu tidak sesuai dengan yang kita lihat selama ini. Nah, yang kita lihat selama ini ketika J. Itzes main, kemudian Rizky Ridho main, Mes Hilgers main, kita lihat waktu lawan Bahrain. Gila kan pertahanannya kita. Nah, waktu lawan Cina seharusnya pakailah mereka ini. Nah, di sini kita lihat Rizky Ridho dicadangkan, Tom Hai dijalankan, padahal kita tahu motor serangan untuk mengatur ritme permainan itu kan ada Tom Hai. Tapi Tom Hai masuk di babak kedua. Ketika Tom Hai masuk, kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, kenapa Eliano Renders itu tidak dimasukkan ke dalam skuad? Bukan hanya skuad utama, bahkan sebagai cadangan yang ada di bench, itu STY tidak mau kasih masuk. Alasannya apa? Alasannya taktikal. Nah, kan awalnya kita tahu waktu itu dapat isu kalau Eliano Renders itu dia cedera. Tetapi ketika diulik-ulik terus sama netizen dan dapatlah berita yang sebenarnya bahwa memang waktu itu alasan taktikal, makanya dia tidak dipasang di timnas, pasang di tim saat itu. Bahkan bukan hanya di pemain inti, tapi dari pemain cadangan, list nama pemain cadangan pun dia tidak ditaruh di situ. Nah, itu yang membuat
Netizen bertanya-tanya, bukannya netizen semua, mungkin orang-orang PSSI juga bertanya-tanya. Loh ini pemain diminta untuk dikebut proses naturalisasinya. Iya kan waktu itu Messi Hilgers dan si Eliano Renders itu dikebut loh proses naturalisasinya dia. Bahkan bukan di Indonesia tempat proses sumpahnya itu, tapi di Brussels sana di Belgia. Ya, se-effort itu PSSI menyediakan pemain untuk STY, tetapi ketika waktu lawan Cina yang diharapkan Eliano ini bisa bermain sedikit lebih maju karena dia kan bermain di sayap itu. Dia sebenarnya bisa bermain di semua posisi, tapi dia lebih suka, lebih senang bermain di posisi sayap. Tapi waktu lawan Bahrain, STY taruh dia di back sayap. Yang mana bisa kelihatan potensinya dia, ya kan. Padahal kalau kita lihat si Eliano Renders itu potensinya gila, men. Dia itu bermain di era divisi, bukan di kasta keduanya Liga Belanda, tapi di era divisi. Klubnya dia itu ada di era divisi, kasta tertingginya Liga Belanda itu. Nah, kalau sampai Eliano Renders tembus ke skuad utama dan kita lihat dia bermain reguler di sana, ya kenapa kita harus ragukan kemampuannya dia? Dan dia punya proses naturalisasi dengan Messi Hilgers itu kan dikebut habis-habisan, dipercepat waktu itu. Karena supaya apa? Supaya ada tambahan skuad amunisi baru di timnas, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh STY. Makanya benar sudah kalau Erick Thohir selaku ketua PSSI itu mau untuk evaluasi STY. Ada apa sebenarnya dengan ruang ganti timnas? Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan dan kemudian hari membuat timnas yang selama ini dilihat oleh kebanyakan orang itu solid, kemistrinya dapat, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ya syukurlah kalau Pak Erick Thohir sudah melakukan evaluasi ke STY. Dan sepertinya dari statementnya Pak Erick Thohir di Facebook atau di media sosial Instagram yang lain, saya lihat tadi kalau itu sepertinya agak sedikit serius pembicaraan dari Pak Erick Thohir dan juga coach STY. Nah, di sini teman-teman kita punya kesempatan tinggal 6 pertandingan. Nah, di sisa 6 pertandingan ini Indonesia harus mampu untuk memanfaatkan sisa 6 pertandingan. Nah, kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh STY dan kalau dia masih rombak-rombak posisi pemainnya diganti, formasinya masih dicoba-coba, kita kuburlah mimpi kita dalam-dalam. Kalau kita mau main di Piala Dunia tidak akan pernah bisa. Semoga di sisa 6 pertandingan ini, ya bukan berarti kita tidak punya harapan untuk bermain di Piala Dunia ya, tapi masih ada harapan walaupun peluangnya tipis. Karena lawan Australia saya pikir agak berat, lawan Jepang agak berat. Mungkin yang ringan itu lawan Cina, lawan Bahrain dan Arab Saudi. Nah, Arab Saudi pun sudah ganti pelatih. Mungkin bisa saja skema permainannya mereka itu berbeda ketika kita main di Arab Saudi. Nah, kita punya sisa pertandingan tinggal 6. Kalau tidak bisa dimanfaatkan berarti kita tidak akan tembus ke Piala Dunia. Karena sekarang yang kita kejar itu posisi 3 dan posisi 4. Posisi 3 dan posisi 4 akan main di babak playoff ronde keempat. Nah, kalau misalkan kita ada di posisi 3 atau posisi 4 ya kita bisa ke round selanjutnya ke babak playoff. Sekarang posisinya kita hanya ada di atas Cina. Kita bukan terpaut angka lagi tetapi selisih gol sekarang teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak dimanfaatkan ya sudah lewat. Nah, semoga di sisa 6 pertandingan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh STY dan kita bisa dapat poin banyak dan kita bisa lolos lah ke round selanjutnya dan kita bisa melihat timnas kita bermain di Piala Dunia. Karena kalau kita lihat pemilihan ban kapten waktu itu ketika Asnawi menjadi kapten itu kan dipertanyakan juga, padahal kita tahu leadership dari seorang J.I.C.S itu seperti apa. Kita tahu ketika dia menjadi seorang kapten itu dia punya kepemimpinan di lapangan sangat-sangat luar biasa. Dia itu seperti ya seorang kapten yang sangat-sangat membuat dia punya teman-teman semua itu yang merasa ya ada yang melindungi mereka lah. Dan kalau misalkan si J.I.C yang jadi kapten itu ketenangannya dia luar biasa. Tapi lihat waktu lawan Cina ketika dia tidak menjadi kapten, ya dia punya mode preman itu kan diaktifkan itu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan juga. Semoga ya hasil evaluasinya sih kita belum tahu karena tidak dikasih tahu juga sama Erick Thohir seperti apa. Apakah ini evaluasi kalau misalkan kalah lagi dipecat atau seperti apa kan kita tidak tahu. Tetapi kita sih berharap jangan sampai ada statement-statement dari orang-orang yang selama ini ya suka menggaungkan STY pecat, STY harus di out itu ya muncul lagi narasi-narasi seperti itu. Karena kita tahu selama ini walaupun kita kalah dari Cina tapi kita harus objektif juga bahwa tidak selalu kalah Indonesia, karena di beberapa pertandingan sebelumnya kita juga menang, kita juga imbang, ya kan, peringkat kita FIFA kita naik. Jadi kita harus objektif, jangan sampai karena satu kali kekalahan
dari Cina, kita bilang STY harus out ya. Kita harus objektif juga. Nah, kita masih punya sisa 6 pertandingan. Seperti apa langkah Indonesia ke depannya, semua tergantung STY. Semua sudah dikasih oleh PSSI, semua sudah dikasih oleh Erick Thohir sama STY. Tinggal bagaimana caranya STY memanfaatkan semua yang sudah tersedia oleh PSSI. Ketika dia minta pemain-pemain, disediakan oleh Erick Thohir dan PSSI. Semoga itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa melihat timnas kita meraih hasil yang maksimal. Karena nanti November ini kita akan lawan Jepang dan akan sedikit sulit. Dan kabarnya Kevin Dix Bakar Besi itu belum bisa bermain itu teman-teman ya. Tapi semoga ini bisa dipercepat karena kalau Mesilger dan Eliano saja bisa dipercepat, kenapa Kevin Dix tidak bisa kan? Karena kita membutuhkan tenaganya di Kevin Dix. Nah ini pendaftarannya itu ya, tanggal berapa ya? Sekitar tanggal balasan ya, tanggal 15 atau tanggal 14. Tapi nama-nama itu harus dimasukkan sebelum tanggal pendaftaran itu. Sedangkan si Kevin Dix ini belum disumpah, belum ada proses naturalisasinya. Semoga dipercepat supaya dia bisa bermain dan kita bisa lihat lah duetnya dia dengan Jay Itzes dan Mesilgers atau Rizky Ridho seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ayo kita dukung terus timnas kita. Kritik yang perlu kita kritik dan dukung yang perlu kita dukung. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.